Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadgets. Dan hari ini gue akan ngebawain review dari sebuah TWS yang bisa dibilang flagship high-end dari Oppo sendiri. Ini adalah Oppo Enco X, atau bacanya Oppo Enco X. Tapi gue suka baca Enco sih, kayak lebih asik gitu gaya. Dimana kan gue udah self-proclaim brand ambassadornya Oppo ya kan. TWS Oppo, jam tangan Oppo, handphone Oppo ya kan, bisa lah ditarik jadi brand ambassador, tapi tetap boleh nge-review produk lain ya kan. Di sini kotaknya 2 lapis, jadi dia itu emang ada kotak luarnya yang ngasih tau spesifikasinya dan kotak premium di bagian dalamnya yang isinya itu sama tau belakangnya. Ya isinya itu sama, jadi cuma kayak buat mengamankan aja biar kotaknya nggak rusak. Ini adalah desainnya yang menurut gue keren banget, dan di dalamnya itu kalian dapat TWS. Dan yang penting itu sebenarnya cuma si ininya doang sih, ear tipsnya. Ear tipsnya itu ada 2 pasang sama kabel USB to Type-C yang pendek 1. Jadi gue nggak terlalu pengen ngebahas itu karena untuk apa kita panjang-panjang membahas itu ya kan. Oke, jika kita ngomongin TWS sendiri, sebenarnya ada 2 faktor paling penting buat gue pribadi kalau gue mau beli TWS. Yang pertama adalah seberapa enaknya dipakai untuk rebahan. Jadi gue tuh sama memerlukan sebuah TWS yang kalau gue pakai itu di telinga gue tuh nggak akan sakit gitu, dan itu udah menjadi sebuah keharusan untuk gue pribadi. Untuk setiap tidur gue harus pakai TWS karena kita kan tinggal cowok semua ya. Iya, gue tahu anak-anak telem gak usah protes, gue ngorok paling kenceng, tapi gue juga perlu ngeredam ngorok kalian. Makanya ANC itu menjadi salah satu hal yang penting banget buat gue pribadi. Tapi kalian gak usah takut, telinga gue gak akan rusak karena dari Spotify sendiri kan emang punya sleep timer 30 menit. Jadi biasa gue set 30 menit, bangun-bangun TWS-nya biasanya either hilang sebelah atau gue timpa pakai badan gue. Jadi kalian tahu kalau badan saya sudah berat sekali, nimpa TWS di kasur yang keras, berarti memperlihatkan seberapa kokoh TWS yang satu ini. Tapi ngomong-ngomong dari desain, TWS yang satu ini sebenarnya bisa dibilang punya desain yang premium banget. Karena dia tuh dibikin glossy, cuman ya emang fingerprint magnetnya itu parah banget. Jadi gue rasa mau nggak mau, gue harus menutup desain ini dengan sebuah case yang gue belum nemu yang cocok, karena di toko online gue lihat masih beberapa doang yang ada desainnya. Terus dia itu punya kayak satu ring, satu strip gitu untuk kasih kesan premium, dimana di ring itu ada Type-C-nya untuk nge-charge, dan juga ada button tentu aja untuk connect ke Bluetooth dan segala macam untuk pairing, dan dia juga udah support wireless charging juga. Terus untuk dari TWS sendiri, dia itu ada tulisan Dyna Audio karena dia itu emang kolaborasi sama Dyna Audio untuk membuat si Enco X ini. Nah, ngomongin TWS-nya, dari opening feel-nya itu udah enak banget, gue gak ada masalah. Dan dari bobotnya juga ringan banget. Jadi sebenarnya ini udah aman banget kalau kalian mau bawa kemana-mana. Nih TWS-nya bentuknya itu kecil banget. Emang mengingatkan kalian sama Pro yang lain gitu ya kan, dengan stand yang pendek. Dan ketika kalian gunakan pun penampakannya kurang lebih seperti ini. Kalau gue pakai dua-duanya harusnya ntar di-connect. Terus gue takutnya jadi ANC-nya nyala, terus gue kayak ngedengar suara gue sendiri, itu aneh gitu. Nih penampakannya kalau dipakai. Beratnya itu ringan banget, dia itu cuma di sekitar 4,8 gram, let me check ya. Dia itu beratnya cuma di sekitar 4,8 gram, jadi kalau kalian pemakai jangka panjang pun, itu pasti nggak ngerasa capek, karena ya nggak terasa sebenarnya pakai TWS yang satu ini. Terus untuk TWS yang satu ini pun, dia itu bisa dibilang nyaman, jadi gue tuh pemakaian kurang lebih, karena gue kalau di depan PC pakai headphone, ini gue lebih pakai buat tidur, dimana pemakaiannya kurang lebih itu di 4 jaman. Dan dari baterai case-nya sendiri, dari charging case-nya itu bisa ngasih kalian nge-charge tuh sekitar 4 kali sampai full. Jadi kalau ditambahin total-total kalian bisa dapat sekitar 20 jam untuk pemakaian sehari-hari. Jadi sebenarnya menurut gue baterai life-nya udah lebih dari cukup. Nah, yang menjadi hal yang paling menarik yang bisa gue bahas dari Oppo Enco X sendiri, itu adalah masalah kustomisasinya, masalah pairingnya. Jadi sebenarnya untuk ngomongin pairing, itu nggak ada masalah sama sekali. Benar-benar cepat, kalau kalian buka akan sama seperti TWS-TWS lain yang udah mulai flagship, itu akan ada pop-up. Nah, karena ini TWS-nya Oppo, maka yang akan diunggulkan adalah Oppo. Sama halnya dengan Apple dengan AirPods Pro-nya. Oke, ada TikTok di sana. Jadi di sini kalau gue buka, nih, dia akan ada pop-up di bagian bawah langsung. Kalau gue tutup, dia akan hilang. Kalau gue buka, dia akan ada pop-up. Nah, karena kalau kalian pakai Oppo, itu kalian nggak perlu aplikasi tambahan. Jadi memang mirip sama AirPods Pro, di mana kalian itu bisa langsung ke Bluetooth, ke settings, dan dari sana udah ada earbud functionnya. Berbeda halnya dengan ini ada Samsung A72. Kalau di Samsung A72 sendiri, itu gue perlu download aplikasi namanya Hey Melody. Nah, dari Hey Melody ini, kalian tuh bisa connect, dan kurang lebih fungsinya itu sama si Oppo.
Tapi kalau dari Apple, itu nggak ada Hey Melody sama sekali. Jadi kalian tuh ya bisa pakai TWS ini di Apple, tapi kalian tuh nggak bisa melakukan kustomisasi. Di mana sebenarnya kustomisasi ini juga menurut gue itu cukup aneh, cukup tanggung. Let's say, dual tap button di kanan dan kiri, itu cuma bisa di-set untuk next, atau previous, atau play pause. Jadi nggak ada one tap button di sana. Terus triple tap, yang harusnya bisa lebih di-explore, itu cuman spesifik untuk Google Assistant. Kalau di Samsung bisa pakai Bixby. Terus selain itu ada slide. Slide itu sebenarnya salah satu fitur yang gue suka karena dia itu berhubungan dengan volume control, di mana itu salah satu hal yang sangat berguna kalau kalian pakai TWS dan nggak megang handphone. Karena kalian tuh nggak usah ngeluarin handphone dan nggak usah ganti. Tadi gue bahas sampai masalah kustomisasi. Ini adalah masalah slide. Slide itu tricky banget karena emang berguna. Kayak kalian tuh nge-slide turun, tapi kayak harus dihalus-halus gitu loh, kayak turun, terus naik. Jadi itu nggak yang kalau kalian slide tuh kayak slide, terus kalian tahan, terus dia akan turun volumenya. Dan di situ tuh bener-bener annoying banget buat gue pribadi karena nggak bisa. Buat gue tuh nggak bisa. Ini tuh tricky banget dan ini menjadi sebuah saran yang maksud gue Oppo tuh harus memperbaiki banget dari si masa kustomisasinya. Nah kalau kalian nanya dari tadi play dan pause yang kemana, itu play dan pause tuh di on ear detection. Jadi kalau kalian mau nge-pause lagu, kalian tinggal lepas dan dia akan nge-pause. Udah, that's it. Kalau kalian mau ganti, bisa. Jadi double tap-nya bisa di play pause. Terus slide-nya itu bisa untuk ganti track. Cuma baik-baik lagi, di sini banyak hal janggal lah buat gue. Kayak kalian tuh nggak bisa next dan previous di satu TWS. Jadi kalau kalian cuma pakai kanan gitu kan, kalian cuma bisa next. 2 kali tap next, 2 kali tap next, tapi kalian nggak bisa previous. Kalau kalian ganti yang tadi yang slide track segala macam, kalian kehilangan volume control. Jadi buat gue agak aneh sebenarnya untuk kustomisasi dari Oppo ini sendiri. Tapi selain itu dia masih punya satu kustomisasi lagi, itu adalah bagian tahan 1 detik. Dimana tahan 1 detik ini itu berarti kalian akan mengakses ada 4 hal. Ada transparency mode, ada noise cancellation off, ada noise cancellation, dan juga max noise cancellation. Kalau kalian nanya noise cancellation dan max noise cancellation bedanya apa? Max noise cancellation itu lebih, kalau dia bilang, lebih signifikan sedikit untuk noise cancellation-nya. Dan buat gue emang terasa, tapi buat gue nggak harus ada yang begitu. Maksud gue ketika gue gunakan pun, yang akan gue set, karena kalian cuma bisa pilih 2 dari 4, yang akan gue set adalah max noise cancellation sama transparency-nya. Jadi gue nggak akan peduli dengan noise cancellation off sama si noise cancellation itu sendiri. Dan satu hal yang lumayan mengganggu karena dari Inco X ini cukup sensitif sebenarnya untuk sensitivity dari touch controlnya. Itu gue sering banget kalau lagi tidur ya kan, gue tidur gitu kan, terus telinga gue tuh kelipet, karena telinga gue lumayan gede, jadi dia kelipet kena sama Inco X ya. Nah dia itu akhirnya mengganti mode noise cancellation gue. Dan terakhir sebenarnya dari kustomisasi sendiri adalah dari triple tap. Jadi kalian tuh bukan triple tap, tapi kalian tuh menahan selama 3 detik dan ini berguna banget. Jadi kalau kalian punya Oppo dan juga Samsung atau Apple, kalian punya 2 device yang sering kalian gunakan, kalian pakai 2 smartphone, itu dengan gampang kalian akan dengan tahan 3 detik, dia akan berpindah device. Jadi kalau kalian dari Oppo, kalian bisa pindah ke Samsung, dari Samsung bisa ke Oppo. Mungkin ini sebenarnya dibikin dari Oppo sendiri, itu untuk kedepannya kalau dia mencoba, setahu gue ya, kan dia mencoba membangun ekosistem Oppo gitu kan, dia mencoba membangun tablet gitu kan. Jadi harusnya gue berharap semoga kedepannya ini akan seamless. Jadi ketika kalian berpindah ke tablet, dia kalau langsung berpindah, kalian nggak usah nahan 3 detik dan segala macamnya. Nah, sedikit tambahan juga dari pengguna Find X2 Pro. Untuk Oppo Enco X sendiri, dia itu support LHDAC. Jadi Low Latency High Definition Audio Quality something. Dimana untuk bitrate-nya itu bisa mencapai 900 kbps. Dan buat gua yang tidak se-audiophile itu, gua nggak bisa terlalu merasakan perbedaannya. Ini sama aja kayak kita ngomongin 10-bit, 8-bit ya kan. Tapi buat kalian yang sangat-sangat appreciate sebuah audio detail, mungkin itu akan menjadi sebuah poin plus buat kalian. Oke, kita masuk ke masalah audio quality. Oppo Enco X ini bisa gue bilang sangat dominan di bassnya. Bassnya itu sedikit mendem di ujung, tapi menariknya adalah bassnya ini sangat dinamis. Jadi kalian tuh bisa ngajak untuk dengar lagu-lagu rock, lagu-lagu metal yang kenceng, yang bukan genre gua, itu masih aman banget. Tapi buat gua yang suka banget denger akustik, denger cover akustik, itu tuh masih bisa banget untuk didengerin, karena suara dari mid-nya itu juga clear. Semuanya tuh jelas, separasi instrumennya nggak ada masalah. Soundstage tentu aja akan dekat dengan kalian, tapi dari sisi belakang itu akan terasa megah. Jadi
gua nggak ada masalah sama sekali dengan Oppo ini, di bawah lagu EDM pun itu masih enak. Kalau kita ngomongin dari sisi delay, kalau buat nonton itu ada slightly a bit. Jadi bener-bener kayak kalian nonton tuh mungkin sekitar 0,5, gue nggak bisa measure, tapi akan ada terasa sedikit delaynya kalau kalian perhatikan dengan teliti. Kalau main game, karena gue bukan pro player juga, untuk PUBG Mobile, gue masih bisa main, karena kan rank gue bawah ya, jadi masih gampang gitu, nggak kalian yang Conqueror, Ace, dan segala macamnya. Jadi sebenarnya, buat gue, acceptable. Buat beberapa orang yang udah nyoba, mungkin akan berbeda impresinya. Terus kita masuk ke mic, sebelum kita menutup. Karena kalau dari mic sendiri kemarin, suara cukup jelas, cuman agak sedikit, ada suara, apa sih gue sebutnya suara robot sih, tapi gue nggak tahu istilah pastinya. Mungkin kalian bisa dengar dan kalian bisa ngasih impresi. Nih gue pakai aplikasi voice recorder, gue udah prefer Bluetooth mic. Oke, ini adalah suara dari Oppo Enco X yang tadinya gue bilang cukup jelas karena emang dari arah mic-nya juga mengarah ke mulut kalian. Dan harusnya ini kalau dipakai nelpon juga masih terhitung oke. Gue coba tambah sedikit background sound di belakang. Nah, nanti kalian coba nilai aja di bawah gimana untuk si Oppo Enco X ini untuk urusan mic ya. Oke, sebagai kesimpulan nih, ini gue harus cek harga itu gue takut salah. Oh, gue hampir lupa satu hal. Ini ada satu hal yang harus gue bahas karena ya mungkin berguna untuk kalian-kalian yang suka olahraga. Karena Oppo Enco X sendiri itu udah IP54 dust and water resistance. Jadi sebenarnya kalau dipakai buat olahraga, buat dibawa hujan-hujanan, itu udah gak ada masalah sama sekali. Jadi nggak tahu, gue pengen b-roll lempar air sih, tapi nggak tahu lah, kita lihat ya nanti. Tapi TWS yang satu ini gue bisa bilang so far bisa menjadi TWS Android terbaik yang pernah gue coba. Gue belum pernah coba Galaxy Buds Pro, dan tentu aja ini akan menjadi daily driver TWS Android gue. Kemarin gue pakai terakhir tuh Realme Buds Air Pro, karena nggak tahu ya, ini tuh kayak terlihat lebih premiumnya dari sisi desain dan active noise cancellation-nya yang gue bisa bilang oke banget. Walaupun secara transparansi ya, gue masih prefer AirPods Pro karena beda level. Kayak transparansi di sini itu dia lebih menaikkan background kayak nangkep, tapi itu kayak lebih bener-bener kayak plong lepas aja gitu. Terus dari TWS yang satu ini juga dari baterai harusnya udah gak masalah, walaupun 4 jam gue rasa cukup pendek, tapi harusnya untuk pemakaian sehari-hari udah oke. Gue gak ada masalah sih sama barang ini, kecuali masalah kustomisasinya yang merupakan sebuah PR besar banget buat Oppo. Bikin hal yang tanggung banget, kayak nggak fleksibel banget untuk digunakan gitu, kayak kalau mau next previous harus pakai 2 gitu tuh buat gue aneh banget. Dan dari warna oke lah, tapi gue lebih suka warna yang satu lagi sih, yang warna biru yang bareng sama si Fan S3 Pro kemarin. So ini sekali lagi dengan harga 2,199 atau 2,2 juta rupiah, gue bisa ngerekomendasiin barang ini. Tapi kalau kalian punya budget yang lebih rendah, kalian bisa coba cek TWS lain yang udah pernah gue review, kayak Realme Buds Air Pro atau Oppo Enco W11, itu juga salah satu yang TWS paling oke dari Oppo yang pernah gue review. So guys, that's it. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share. Follow Instagram kita di @thelazygadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jori Leonardo O2 dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Bye bye guys.